on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Oke, di sini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri adalah persamaan matematika yang melibatkan fungsi trigonometri seperti sin, cos, dan tan. Persamaan ini biasanya menghubungkan sudut atau variabel trigonometri dalam suatu ekspresi yang harus diselesaikan untuk memenuhi persamaan tersebut. Dapatkan nilai-nilainya. Nah, di sini contohnya itu ada sin X sama dengan sin A, maka X1 sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, atau X2-nya sama dengan 180 derajat dikurang A tambah K dikali 360 derajat, begitupun dengan cos dan tan. Untuk tan-nya sendiri sama dengan tan A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Dalam hal ini adalah bilangan bulat. Untuk rumus persamaan trigonometri seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk contohnya seperti himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3x derajat sama dengan 1 untuk 0 kurang dari atau sama dengan 180 derajat adalah, di sini kita tulis dulu persamaannya. 2 cos 3x derajat sama dengan 1, maka cos 3x derajat sama dengan 1/2. Karena duanya pindah, kemudian cos 3x derajat, nilai cos yang hasilnya 1/2 adalah cos 60. Maka kita cari himpunan penyelesaiannya. 3x1 sama dengan 60 derajat, kita masukkan ke dalam rumus tadi. 3x1 sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat, maka X1-nya 60 dibagi 3 sama dengan 20 derajat, 360 derajat dibagi 3 sama dengan 120 derajat, maka X1-nya adalah 20 dan 140. Kemudian kita cari X2-nya sama seperti contoh yang di atas. Kemudian kita masukkan lagi, maka nilai X2-nya sama dengan 100. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 20, 100, dan 140. Selanjutnya yaitu persamaan kuadrat dalam cos, sin, dan tan. Bentuk-bentuk persamaan trigonometri yang telah diubah menjadi persamaan kuadrat yaitu A sin kuadrat fx tambah B sin fx tambah C sama dengan 0. Kedua, A cos kuadrat fx tambah B cos fx tambah C sama dengan 0. Dan yang ketiga, A tan kuadrat fx tambah B tan fx tambah C sama dengan 0. Adapun langkah-langkah menyelesaikan persamaan trigonometri di atas yaitu: pertama, misalkan sin fx sama dengan P, cos fx sama dengan P, dan tan fx sama dengan P. Kedua, gunakan metode faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC sehingga diperoleh persamaan trigonometri dasar. Terakhir, yaitu selesaikan persamaan trigonometri dasar yang diperoleh pada langkah 2 untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat 2x kurang 7 sin 2x tambah 3 sama dengan 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya yaitu misal sin 2x sama dengan P, maka 2 sin kuadrat 2x kurang 7 sin 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita ganti 2 sin 2x jadi P, maka 2pi kuadrat kurang 7p tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan 2p kuadrat kurang 7p tambah 3 sama dengan 0. Nilainya yaitu p kurang 3 dikali 2p kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita ke kasus pertama. P kurang 3 sama dengan 0. Maka P sama dengan 3. Sin 2x sama dengan 3. Nah, tidak memenuhi karena nilai sinus maksimum 1.
Kasus 2 yaitu 2P kurang 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 1, P sama dengan 1/2, sin 2X sama dengan 1/2. Nilai dari 1/2 yaitu sin 30 derajat, maka sin 2X sama dengan sin 30 derajat. Sin Fx sama dengan sin Gx. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu pertama Fx sama dengan Gx tambah K dikali 360 derajat. Nah, kita ganti nilai dari Fx dan Gx-nya yaitu 2x dan 30 derajat. Maka 2x sama dengan 30 derajat tambah K dikali 360 derajat. 30 derajat dan 360 derajat sama-sama dibagi 2, masing-masing dibagi 2, maka X sama dengan 15 derajat tambah K dikali 180 derajat. Nah, kita ganti nilai K-nya yaitu 0, maka X sama dengan 15 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan 15 derajat. Dan kita ganti nilai K-nya 1, maka X sama dengan 15 derajat tambah 1 kali 180 derajat sama dengan 195 derajat. Yang kedua yaitu Fx sama dengan 180 derajat dikurang Gx tambah K dikali 360 derajat. Nah, kita ganti nilai Fx-nya dan Gx-nya yaitu 2x dan 30 derajat. Maka 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat tambah K dikali 360 derajat. 2x sama dengan 150 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nah, kita bagi masing-masing bagi 2, 150 derajat dan 360 derajat. Maka X sama dengan 75 derajat tambah K dikali 180 derajat. Kita ganti nilai K-nya 0, maka X sama dengan 75 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama dengan 75 derajat, dan kita ganti nilai K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 75 derajat tambah 1 kali 180 derajat sama dengan 255 derajat. Himpunan penyelesaiannya yaitu 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan dengan syarat A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar atau sama dengan C kuadrat. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, jika A cos X ditambah B sin X sama dengan C, maka K cos dalam kurung X dikurang theta sama dengan C, dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan theta sama dengan tan pangkat min 1 B per A. Cara yang kedua, jika A cos X ditambah B sin X sama dengan C, maka K sin dalam kurung X dikurang theta sama dengan C, dengan K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan theta itu sama dengan tan pangkat min 1 A per B. Besar sudut theta itu tergantung tanda negatif atau positif dari koefisien cos X dan sin X yang mengikuti tabel pada gambar. Jika koefisien cos X itu positif, maka koefisien sin X juga positif dan berada pada kuadran sudut theta pertama. Jika koefisien cos X negatif, maka koefisien sin X positif dan berada pada kuadran sudut theta kedua. Jika koefisien cos X negatif dan koefisien sin X negatif, maka berada pada kuadran sudut theta yang ketiga. Jika koefisien cos X positif, maka koefisien sin X negatif dan berada pada kuadran sudut theta keempat. Adapun contoh soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1 untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Adapun penyelesaiannya, akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1. A sama dengan akar 3 positif dan B sama dengan 1 positif, maka theta di kuadran 1. Theta sama dengan tan min 1 B per A, tan min 1 dalam kurung 1 per akar 3, sama dengan tan min 1 sepertiga akar 3. Maka theta itu sama dengan 30 derajat. K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu sama dengan akar dari akar 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, karena nilai A itu adalah akar 3 dan nilai B itu sama dengan 1. Maka diperoleh hasil dari K yaitu sama dengan 2. Akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1. K dikali cos dalam kurung X dikurang theta sama dengan C. 2 cos dikali X kurang 30 derajat sama dengan 1. Cos dalam kurung X dikurang 30 derajat sama dengan 1/2. Maka diperoleh cos dalam kurung X dikurang 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Mengapa cos 60 derajat? Karena 1/2 itu sama saja dengan cos 60 derajat. Maka dapat diperoleh persamaan dalam bentuk cos fx sama dengan cos gx. Maka fx sama dengan gx ditambah k dikali 360 derajat. X dikurang 30 derajat itu sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka diperoleh X itu sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K itu sama dengan 0, kemudian X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian cara yang kedua yaitu fx sama dengan min gx ditambah k dikali 360 derajat. X dikurang 30 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. X sama dengan min 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Maka X itu sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K itu sama dengan 1, X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, maka hasilnya 330 derajat. Jadi dapat diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 90 derajat dan 330 derajat. Kemudian ada pula cara alternatif dari contoh 1 yaitu akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan 1. Tan 60 derajat cos X ditambah sin X sama dengan 1. Mengapa tan 60 derajat? Karena akar 3 itu sama dengan tan 60 derajat. Kemudian sin 60 derajat per cos 60 derajat, cos X ditambah sin X sama dengan 1. Sin 60 derajat cos X ditambah cos 60 derajat sin X itu sama dengan cos 60 derajat. Jadi sin dalam kurung 60 derajat ditambah X itu sama dengan 1/2. Sin 60 derajat ditambah X sama dengan sin 30 derajat. Karena 1/2 sama dengan sin 30 derajat. Diperoleh persamaan dalam bentuk sin fx sama dengan sin gx. Maka
Yang pertama, fx sama dengan gx ditambah k dikali 360 derajat. 60 derajat tambah x sama dengan 30 derajat tambah k dikali 360 derajat. X sama dengan min 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. K sama dengan 1, X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka diperoleh 330 derajat. Fx sama dengan 180 derajat dikurang Gx ditambah K dikali 360 derajat. 60 derajat tambah X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K itu sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 90 derajat dan Selanjutnya yaitu pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan trigonometri adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk trigonometri seperti sin, cos, tan, seken, coseken, dan kotangen yang memuat tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan. Baiklah, sebagai contoh kita misalnya ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian sin 2x lebih kecil cos x untuk 0 derajat lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Jawabannya itu yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu besaran sudut-sudutnya, yakni sin 2x lebih kecil cos x sama dengan sin 2x dikurang cos x lebih kecil 0. 2 sin x cos x dikurang cos x lebih kecil 0 dan sama dengan 2 sin x cos x lebih kecil cos x lebih kecil 0. Cos x dalam kurung 2 sin x dikurang 1 balas kurung lebih kecil 0. Nah, udah mulai ketemu nih besaran sudut-sudut pembentuk nolnya. Ada cos x sama dengan 0 atau 2 sin x sama dengan 1. Karena x-nya sudah ditentukan di soal dari angka 0 sampai 360, jadi kita mengacu sama itu. Cos x sama dengan 0. Besarannya berarti cos berapa yang hasilnya 0? Ya betul, cos yang 0 itu 90 derajat dan 27 derajat. Yang kedua, sin x sama dengan 1 atau sin x sama dengan 1/2. Besar x-nya berarti sin berapa yang hasilnya 1/2. Betul. Dan hasil dari sin 1/2 adalah 30 derajat dan 150 derajat. Yang ketiga, buat garis bilangan dan letakkan diletakkan garis bilangan untuk sudut 0, 30, 90, 150, 270 dan 360. Membuat garis bilangan dan masukkan sudut-sudutnya. Yang keempat, kalau udah sudut-sudut kuning diantaranya itu kita coba substitusi ke sin 2x dikurang cos atau x lebih kecil 0. Tujuannya biar kita tahu tanda negatif apa positif. Selanjutnya, tentukan nilai negatif dan positif untuk menentukan himpunan yang penyelesaiannya yang diminta di situ akan lebih kecil daripada 0. Ya berarti kita ambil daerah yang negatif. Yang kelima, selesai himpunan penyelesaian kita udah dapat, yaitu HP sama dengan himpunan penyelesaian sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil 30 derajat, 90 derajat lebih kecil x lebih kecil 150 derajat, dan 270 lebih kecil 270 derajat lebih kecil x atau lebih kecil x sama dengan 360 derajat. Sekian, terima kasih.